Oke, Mas Imam, mengerti pasangannya tuh seberapa? Kalau di persentase berapa persen? 90%, Miss. Oh, ini harus di-cross check sama istrinya. Biasanya kalau di Hmm, materiku ya, suami ya. istri duduk, aku tanya, "Berapa persen mengerti?" 90%. Aku tanya istrinya, "Sebesar itukah?" "Enggak, 10% aja dia nggak ngerti aku." Biasanya kayak gitu. Cuma ini karena hari ini tidak dihadirkan pasangannya, kita tidak bisa cross check. Tapi that's good ya. Percaya diri bahwa mampu mengerti pasangan 90%. Mudah-mudahan itu juga yang dirasakan istri. Karena saya, ini dia teman-teman ya, saya sudah 18 tahun menikah. Awalnya saya pikir suami saya yang ini nih ya, ya yang Iron Man. Kenapa foto ini yang selalu saya bawa kemana-mana? Inilah sumber permasalahan di keluarga kami. Ya, saya itu bertemu suami dalam kondisi dia itu suka banget dengan superhero. Jadi tidak hanya nonton film superhero-nya, dia sekarang udah tahu loh, bulan Desember keluar film apa, Januari keluar film apa, semua dia tahu. Dan ketika kami masih miskin-miskinnya, ya kan, orang baru mulai menikah itu kan lagi miskin-miskinnya ya, miskin-miskin lucu gitu ya, susah beli beras gitu. Dia malah beli karakter superhero yang harganya itu bisa beberapa karung beras. Kan sebel banget ya kan. Sayang, itu kamu tuh udah dewasa. Oh, psikologinya muncul ya. Infantil itu namanya kekanak-kanakan. Oh, udah keluar tuh psikologinya, ceramah ke suami. Dia malah asik aja gitu sama mainan superhero-nya itu. Akhirnya saya kesel banget ya kan, saya masukin itu ke kerdus, "Udah nggak boleh lagi main kayak gini, kamu udah jadi bapak, bertanggung jawab, kerja yang benar." Wah gitu ya, masukin ke kerdus, saya taruh di atas lemari, "Nggak boleh lagi main itu." Saya pikir besok hari kita akan tertawa bahagia, ternyata ketika dia pulang kerja, udah capek bekerja di pabrik, mencari refreshing dengan teman-temannya tadi itu, kan nggak ada, saya penjarakan teman-temannya. Makin marah dia. Dia marah-marah, uring-uringan, "Kenapa hidupku kayak neraka begini ya?" Masya Allah. Jadi, ya Allah ini ada apa sih? Saya cari buku-buku ya kan nggak ketemu. Ikut parenting, ikut apa segala macam nggak ketemu jawabannya. Barulah setelah saya belajar ya di Stephen, baru saya tahu bahwa belahan dominan otak saya dengan otak dia berbeda. Mesin otak saya dengan mesin otak dia berbeda. Saya orang yang realistis, ada di sensorik dominasi saya. Dia adanya di neokorteks kanan yang dicipta sama Allah nih di sini nih otaknya berwarna-warni. Pantes dia suka hal-hal maya, hal-hal imajinatif. Yang real kayak gini nih tidak terlalu menarik buat dia. Dia lebih senang dengan bayangan-bayangannya. Jadi gini, astagfirullahalazim, baru tahu. Oh, berarti kebutuhan dia itu adalah bercengkrama dengan teman-teman imajinernya. Maka begitu dia ulang tahun, yang saya lakukan apa? Oh, gini dong yang dilakukannya, ajak dia ke toko mainan. Silahkan beli yang kamu suka. Oh, langsung tuh, beneran sayang, beneran I love you, I love you. Gitu. Itu yang terjadi ya. Dan kalau dia sudah main dengan mainannya itu sekarang dipajang di rumah, dia kalau bukan untuk dimain-mainkan seperti anak-anak begini, bukan. Tapi dia akan liatin itu Iron Man-nya begini aja. Saya ikut di sampingnya. Saya mencoba mengerti apa yang dia pikirkan. Tapi ternyata Iron Man tidak bergerak, Superman tidak terbang, Batman juga nggak ngapa-ngapain. Saya tanya, apa yang kamu pikirkan sayang? Terus dia bilang, susah diungkap dengan kata-kata. Wah gitu. Jadi itu cara kami berpikir berbeda. Ya sudahlah, kalau dengan itu kamu menjadi tenang dan besok pagi kamu bekerja dengan baik, why not? Silahkan. Nah, begitu saya tahu kebutuhan dia adalah bercengkrama dengan imaginary friend-nya, ya ternyata dia lebih bahagia. Begitupun ketika dia menyadari bahwa dulu nih saya kalau kerja malam gini dilarang. Sayang kamu capek istirahat. Ternyata kebutuhan saya sebagai seorang sensing justru bergerak. Semakin banyak activity, semakin saya bahagia. Maka dia udah nggak ada komplain, saya mau tidur jam berapa, kerja sampai jam berapa, dia nggak komplain lagi. Itu bahasa cintanya. Sederhana? Sederhana. Ngalaminnya setengah mati, ya kan? Nah, makanya saya tuliskan, ini saya observasi, saya tuliskan dari sekian banyak
pasangan rata-rata memiliki 3 masalah ini. 1, komunikasi, yang kedua adalah kasab atau mata pencaharian ya dalam urusan rezekinya seperti apa, dan yang ketiga adalah kasurnya. Saya tuliskan itu di buku I Know You Couple saya, lengkap sampai ke buku kecilnya. Jadi bukunya seperti ini untuk komunikasi dan rezekinya, yang ini adalah untuk Kama Sutranya. Nah, ini 18 plus gitu ya. Oke, secara sederhana akan saya sampaikan bahwa salah satu materinya tentang G-spot, asik ya. Ternyata rutin orgasme dan berhubungan seks dapat menurunkan resiko kematian loh. Ya, kalau mau hidup panjang, rutin. Wes, lu harus nikah. Ya, halal. Nah, gitu. Soalnya kalau seks tanpa halal itu deg-degan, dapatnya adrenalin doang. Nanti jantungan ya. Jatuhnya bukan lepas dari penyakit jantung, tapi malah jantungan. Makanya harus menikah biar halal. Dan orgasme ini nanti meningkatkan produktivitas kerja gitu. Karena apa? Karena hormon-hormonnya itu positif gitu. Ya, gimana caranya? Ya ampun, misalnya udah menikah lama, untuk orgasme aja susah. Banyak banget pasangannya seperti ini. Banyak banget. Jadi dia udah capek lelah kerja di rumah, istrinya minta, dia tidak sanggup. Atau suaminya minta, istrinya nggak sanggup karena kelelahan. Ini permasalahan lingkaran setan nih, yang bikin akhirnya permasalahannya kemana-mana. Ya, makanya insya Allah yang saya sampaikan kepada teman-teman, yuk kita pahami genetika dan kebutuhannya. Kalau kita hanya observasi saja, maka yang terjadi nanti kita hanya melihat fenotipnya. Oke, kalau kita hanya melihat, istriku ini tipenya kayak gini. Kalau aku tanya begini, jawabannya kayak gini. Itu namanya fenotipnya. Kalau di psikologi itu menggunakan paper and pencil test, itu kita mengukur fenotip. Observasi, wawancara, dan segala macam itu fenotip. 100%. Diri kita ini terdiri dari apa sih? Genetik dan lingkungan. Genetik itu sesuatu yang terberi. Tidak pernah kita minta, tapi menempel di diri kita. It's given. Barulah kemudian lingkungannya 80%. Banyak orang menganggap, lingkungan yang baik pasti akan jadi baik. Iya sih, kalau genetiknya benar. Masalahnya kalau genetiknya nggak ditemuin, mau lingkungan seperti apapun, akhirnya kita malah ke bawah lingkungan terus-menerus. Akhirnya GAALAU, galau, gitu ya. Akhirnya bingung. Nah, kita bicara sekarang tentang genetik. Yang akan saya sampaikan kepada teman-teman adalah potential genetik. Apa itu genetik? Genetik adalah sesuatu yang menetap di diri kita. Teman-teman boleh sharing, kira-kira bayi kiri dan kanan ini manakah yang bayi laki-laki? Yang kiri, Mbak Giok nih. Apa alasannya? Alasannya? Saya belum menebak. Belum. Siapa tadi yang jawab? Saya sedang mengecek chat. Banyak yang sebut kiri. Kiri. Kenapa? Apa alasannya? Bagaimana kita tahu ini bayi laki-laki? Biasanya dia bilang badannya lebih besar, Miss. Saya badannya gede. Perempuan tidak selalu kecil badannya. Nah, itu dia tidak bisa dilihat dari badan, betul? Susah nggak ngelihat begini jenis kelamin? Ya kan? Rambut, badan, muka. Apa yang membuat muka laki-laki dan perempuan? Itu kalau Mas Vinanda itu dicukur kumisnya, terus pakai jilbab, kayaknya cantik loh. Ya kan, susah loh susah loh ya melihatnya. Iya benar nggak sih? Kita susah gitu loh kalau melihat jenis kelamin hanya dari wajah, benar? Coba dari gaya tidur. Gaya tidur saya lebih parah daripada suami. Coba kita lihat, kalau ini laki atau perempuan? Ayo, kalau ini laki atau perempuan? Oke, wih, wah. Kenapa? Karena cara pipisnya mancur. Maka apa? Dinamakan jenis kelamin. Berarti bedanya ada di alat kelamin. Iya, adanya di alat kelamin, di cara pipis itu nempel, ya kan? Maka kalau melihat sesuatu yang genetik, cari yang nempel di badan kita.
Gitu. Alat ukurnya yang menggunakan Oke. diri kita sendiri. Maka kalau genetika itu dimulai dari DNA, retina mata, suara, itu genetika. Sampai kepada nanti di ujung-ujung jari kita yang ternyata ini adalah barcode dari diri kita. Ya, maka kalau genetika itu sederhananya ada 5 hal yang perlu kita lihat. Kalau teman-teman mau memahami pasangan dan anak-anaknya, gunakan profiling seperti ini. Jenis kelaminnya apa? Mesin kecerdasannya apa? Drive-nya apa? Kapasitasnya normal atau tidak? IQ-nya. Kemudian golongan darahnya apa? Contoh, saya akan memprofil diri saya. Saya seorang perempuan, maka dari terberinya saya akan lebih emosional dibanding logik. Ya, karena saya perempuan. Itu otak perempuan itu ada korpus kolosum yang lebih tebal. Maka nanti akan membuat saya, amigdala saya juga akan lebih besar, maka saya lebih emosional. Seperti itu dibanding laki-laki. Yang mesin kecerdasan dan drive ini Anda hanya bisa temukan dengan konsep Stephen. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pengecekan, carilah promotor-promotor Stephen, kontak dengan Mas Uwais bisa, dengan saya juga nanti bisa. Teman-teman bisa cek 10 jarinya direkam, di scan, nanti ketemu mesin kecerdasannya apa, drive-nya apa. Kalau tadi ada yang nanya bukunya di mana, nanti kontak dengan saya ya. Kemudian kapasitas hardware itu normal atau tidak normal, normal, di atas normal atau di bawah normal, itu ukurannya. Lalu golongan darah. Nah, kalau kita sudah tahu ada golongan darah ini sebagai fast respon, sebagai respon awal untuk melihat karakter awalnya seperti apa. Nah, ini kalau golongan darah tidak sesuai dengan mesin kecerdasan, nanti akan justru menambah galau. Genetika gender, men are from Mars, women are from Venus. Kalau laki-laki fitrahnya jadi pemimpin, jadi dalam keluarga. Maka secapek-capeknya ayah, tetaplah gagah di depan anak, ya, tetap bijaksana di keluarga. Sepinter-pinternya perempuan, women are from Venus. Sepinter-pinternya Anda, kita sebagai perempuan, maka takdirnya, fitrahnya adalah sebagai makmum yang taat, menjadi pendukung dari suami. Meskipun gaji kita lebih tinggi dari suami, tetap tidak diperbolehkan untuk menjadi kepala keluarga, ya kan? Gitu ya. Ini dia genetika gender. Lalu yang kita akan bahas lebih dalam hari ini teman-teman adalah tentang genetika otak. Ada mesin kecerdasan, ada drive, dan ada kapasitas ya. Oke, biar kita rileks teman-teman. Lihat deh jeruk nipis ini. Majuin tangan kanannya. Yuk kita praktekin. Lalu kemudian tolong mainkan kepalanya, pikirkan, rasakan, bayangkan di telapak tangan kita ini ada sepotong jeruk yang sudah terpotong, airnya mengalir ke telapak tangan kita, seger banget, dekatkan ke mulut lalu dihirup. Apa rasanya? Apa rasanya? Asam? Kalau rasanya pahit berarti kebanyakan hand sanitizer. Pahit ya, kena alkohol. Benar ya, rasanya asam, setuju. Oke, sekarang sadarkan diri Anda, majukan tangan kanan yang tadi pegang jeruk nipis. Dibalik, digoyang-goyang. Lihat ke bawah, ada jeruk nipis yang jatuh nggak? Ada nggak? Ayo, jujur. Ada nggak? Nggak ada. Kok asemnya ada? Ayo, jeruknya nggak ada, kok asemnya ada. Nah loh, Miss Ide bukan seperti Coach Giok nih ya, Miss Ide nggak pandai hipno ya. Saya tidak menghipno. Kok bisa kita ngerasain kecut, asem, tapi jeruknya nggak ada? Kerja siapakah di badan kita? Kerjanya otak, yes. Otak adalah pengendali diri kita. Maka yuk kita bicara tentang otak. Kalau bicara tentang otak nggak ada habis-habisnya, tapi kita mesti tahu bahwa Allah titipkan 100 miliar neuron seperti ini di otak kita. Yang satu neuronnya setara, ini penting banget untuk parenting, setara dengan komputer tercanggih di masanya. Di masanya. Zaman kita komputer bentuknya seperti apa, teman-teman? Udah ada komputer zaman kita SD? Belum. Mulai SMP, mulai ya, ini seumuran nggak sih sama aku ya?
Jangan-jangan gue ngerasa muda lagi. Bentuk komputer gede, masih pakai disket, disketnya gede. Siapa yang ngalamin disket boleh angkat tangan. Ya, mulai jadi floppy kecil. Siapa yang mengalami itu? Boleh. Mulai berubah jadi USB digantung di sini. Wah, bangga banget. Wah, USB ya. Keren banget. Mengalami itu? Masih berapa giga zaman itu komputer? Sekarang? Ayo. Sekarang apa yang terjadi? Di manakah disketnya? Udah nggak pakai disket. Semua hari ini bayi baru lahir tiba-tiba bisa swipe, bisa buka YouTube, bisa ini itu. Kenapa? Bukan karena magic, bukan karena simsalabim, tapi karena Allah ciptakan di otak mereka lebih canggih daripada otak kita. Jadi orang tua jangan sombong sama anak. Ya, mama dulu. Siapa yang masih suka ngomong gitu? Mama dulu ranking 1. Ya iyalah, mah. Orang saingannya cuma segitu-gitu doang, ya kan? Kalau sekarang semua bisa buka Google jret. Anak kita hari ini canggih luar biasa otaknya. Makanya jangan suka dimarahin. Kenapa kalau dimarahin? Kalau dimarahin, dendritnya rusak. Seseorang mengalami nih, Mbak Gliok nih begini, sedang terjadi kejadian luar biasa di otaknya, pertemuan dendrit. Ini artinya kita paham. Semakin banyak dendrit yang tersambung, maka semakin cerdas otaknya. Tapi rimbunan dendrit ini dengan satu bentakan dari orang tua hilang. Maka kalau anak kita semakin hari semakin tidak cerdas, yuk kita ngacak. Jangan-jangan aku yang bikin mereka nggak cerdas. Oke, ini konsep parenting. Nah, dalam satu konsep Stephen juga dikatakan bahwa ternyata belahan itu enggak. Oke, presentasi tinggal 15 menit lagi ya. Oh, habis ya waktuku ya. Waduh, seru banget nih padahal ya. Oke, ada satu simpul syaraf dominan yang nanti itu akan menjadi mesin kecerdasan. Secara sederhana langsung saya masuk ke sini. Ada yang namanya belahan otak dominan dan lapisan otak. Yang ini nanti akan membuat 5 belahan otak kita ini semuanya bekerja, tapi hanya satu yang dominan. Dominan artinya paling sering dipakai. Dan dalam konsep Stephen, disitulah letaknya simpul syarafnya. Di belahan mana dan di lapisan yang mana. Kalau Anda dominan di sini namanya sensing, sensorik. Tipe-tipe orang yang menangkap informasi menggunakan panca inderanya. Saya tipe itu. Kalau saya belajar, cirinya, perhatikan anak Anda. Kalau anak sensing belajar, dia mesti ngeliat. Kalau misalnya TV-nya ditutup, dia akan gini. Dia akan cari tahu, mana sih, gitu. Dia akan mengoptimasi penglihatan, penciuman, perasa, peraba, pendengarannya. Kalau makan, cirinya, lihat dari kecil ya. Jadi genetik itu munculnya murni saat kecil. Semakin besar seperti kita, semakin dewasa, peran lingkungannya semakin banyak. Maka biasanya genetiknya semakin pudar. Kalau anak sensing masih murni, perhatikan cara makannya. Biasanya dia akan ngelihat dulu yang warnanya menarik, terus dia cium-cium, terus dia jilat-jilat. Dia cicip-cicip. Makanan mama kayaknya enak. Coba sana, coba sini. Biasanya rebut makanan temennya. Itu. Nah, kalau orang tua nggak ngerti, ini akan dianggap kelainan atau kemudian dimarahin. Padahal sesungguhnya inilah kebutuhan dia untuk mengoptimasi panca inderanya. Nanti semua cara belajarnya juga akan seperti itu. Kalau dominasinya di neokorteks kiri, inilah yang menjadikan thinking. Di sini ada organ-organ otak yang memang diletakkan oleh Tuhan itu, letaknya adalah untuk mengurutkan, untuk mensistematiskan. Maka jangan heran kalau ketemu orang thinking, dia akan mikir-mikir terus. Gak disuruh mikir, dia mikir. Anak thinking murid saya di TK, itu bawaannya serius saja. Kalau ditanya orang tuanya, adik hari ini belajar apa? Dia marah-marah. Apaan sih nggak belajar? Nyanyi mulu. Anak TK bawaannya serius dalam belajar, ya, dia analitis, pandai. Jangan heran kalau beberapa orang thinking itu bawaannya kritis karena mencari yang salah. Itu cara kerja otaknya. Kalau dominasi di kanan atas, inilah yang namanya intuiting. Di sini dicipta oleh Tuhan itu tipe-tipe organ-organ otaknya untuk memvisikan ke masa depan.
Ya, maka cara berpikirnya adalah melihat ke masa depan dengan apa? Imajinasi. Dan orang-orang inilah yang kemudian berbakat, berpotensi untuk apa? Menjadi orang-orang kreatif karena dia senang menghayal, senang membayangkan. Sementara yang di kanan bawah inilah si feeling. Feel kata kuncinya. Maka orang-orang di dominasi kanan bawah ini berpikir menggunakan perasaan. Perasaan itu nggak ada ukurannya. Jadi ukurannya apa? Suka nggak suka. Pokoknya kalau gue suka sama bosnya, gue nggak mau keluar dari sini. Kalau udah gue nggak suka, gue resign hari ini. Wah gitu. Suka nggak suka. Bawaannya dari hati gitu. Kalau anak-anak feeling, anak saya feeling ini yang membuat saya berada di sini adalah cerita tentang anak feeling saya. Ketika saya yang sensing, dengan gaya saya yang disiplin, lalu anak saya bawaannya baperan, sensitif. Dulu saya belum tahu. Maka saya disiplinkan dia dengan cara saya. Dan terjadi apa? Terluka hatinya. Di umur 9 tahun dia bertanya. Saking marahnya ke saya karena saya terus-terusan disiplinkan dia. Dia tanya, kapan ya mama ini matinya? Itu benar-benar pukulan berat bagi saya. Saya belajar di ilmunya di psikologi, saya membuat sekolah usia dini, tapi saya gagal menghadapi anak saya. Di titik itulah saya kemudian bersujud minta ampun sama Allah dan saya minta petunjuk, ya Allah berikan saya petunjuk, dan akhirnya datanglah alat ini. Datanglah konsep ini membuat saya mengerti, oh, anak feeling itu tidak boleh dengan kata yang kasar. Dia perlu kasih sayang, dia perlu kelembutan. Dan saya terapi cinta kepada anak saya dan alhamdulillah saat ini dia usia 17 tahun sudah bisa menjadi direktur di perusahaan saya. Gitu. Sudah muncul kehebatannya. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ini yang tidak ditemukan di alat lain. Kalau teman-teman menggunakan teori psikologi yang sudah ada, itu biasanya kita hanya bicara tentang 4 belahan otak. Di Stephen lah kita bicara 5. Karena ternyata satu belahan otak ini diakui keberadaannya. Namanya hindbrain or midbrain. Ya, inilah otak yang didesain oleh Allah. Dia menyangga ke seluruh belahan otak yang lain. Maka kalau Anda terkenali sebagai seorang insting, teridentifikasi sebagai insting, perannya dia, cirinya dia seringkali kesana kemari, senang bekerja kesana kemari. Kalau karyawan Anda ada yang insting dan dia nggak fokus pada satu pekerjaan, itu karena kita salah ngasih kerjaan. Saya pernah punya karyawan tipenya insting. Saya kasih pekerjaan yang fokus, dia marah-marah, prestasinya jelek. Begitu saya taruh di GA, General Affair, ternyata dia malah seneng. Setiap hari pekerjaannya berubah. Dia setiap hari nimbrung ke sana kemari. Kok ada orang aneh seperti ini? Ternyata memang terdesain seperti itu otaknya. Ya, jadi dari 5 belahan otak ini semuanya punya fungsinya masing-masing, cara kerjanya masing-masing. Kalau kita kenal pasangan kita, kenal anak-anak kita, kenal bahasa komunikasinya, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi lebih tenang, konfliknya menurun, dan pada akhirnya kerjanya juga bisa lebih tenang. Begitu, Mbak Giokni dan teman-teman semuanya. Materinya masih banyak banget sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas, jadi mudah-mudahan saya bisa menjawab pada saat nanti ada Q&A-nya. Silakan. Oke. Yes, masih ada waktu sekitar 10 menit, Miss Hidai. Oke, siap. Lanjut ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Ini penasaran nggak sih teman-teman jadinya? Kayak nanggung gitu ya kayaknya ya. Penasaran. Oke. Yang kita sebut dengan 5 mesin kecerdasan tadi namanya potensi. Dia bisa muncul atau terpendam. Munculnya bisa jadi baik atau bisa jadi tidak baik, ya kan? Karena itu seperti potensial ya, seperti harta karun. Untuk mengenali ini kepada pasangan. Kalau Anda punya pasangan sensing, lihat. Orang-orang tipe ini akan fokus dengan apa? Penampilan, kemapanan, dan kestabilan. Ingat, dia menggunakan sensoriknya. Maka kalau Anda mau menyenangkan pasangan sensing, buatlah Anda selalu tampil cantik, ganteng, wangi. Puaskan inderanya. Kalau Anda tampil wangi, cantik, hati-hati ya. Saya baru nyadar, saya tadi baru curhat sama suami saya, aku tuh dulu suka jijik gitu sama temen yang kalau kalau ngomong muncrat, kalau badannya bau, kalau ada beleknya, itu bagi saya tuh langsung drop gitu nilainya. Itu orang sensing tuh begitu. Melihat seseorang itu langsung dari package-nya, dari kalau dibilang don't judge the book by its cover, tapi sensing tuh mau nggak mau melihat dari covernya. Oh, ini orang kaya nih, lihat dari apa yang dia pakai.
Jadi prinsip orang sensing dalam berpasangan, kalau lu nggak tampan, minimal lu mapan. Gitu, antara tampan atau mapan. Ya, jadi kalau punya pasangan sensing, bahagiakan dengan banyak duitnya. Dan pastikan Anda stabil keuangannya. Kalau enggak, ini permasalahannya akan rame banget. Sensing tadi bisa muncul positif dan negatif. Kalau dia sensingnya muncul positif, dia jadi rajin, pengingat, setia, jujur, dan dermawan. Sementara yang negatif ya kayak gini, sukanya berantem tapi nggak disiplin. Wah, nyebelin banget ya. Gimana cara memunculkannya? Ya ketahui dulu lalu digembleng. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke thinking. Ini ada nggak pasangannya di sini yang lebih seneng istrinya itu melayani dari mulai menyiapkan pakaian, makanan, ya semuanya dilayani kayak raja. Nah, inilah tipe thinking, ya. Tipe thinking tuh bahasa cintanya pelayanan. Ada sahabat saya orang thinking. Thinking itu kalau dalam hal cinta dia kayak suka bingung gitu, guys. Jadi kalau dia itu nggak banyak ngomong. Jadi dia pikir pasangannya itu orang lain harus ngerti apa yang dia pikirin. Gitu, apa yang dia pikirin. Jadi saya punya teman gini, "Day, kira-kira cewek itu tahu nggak ya kalau gua suka sama dia?" Saya tanya kan, "Lah, lu udah nembak belum?" "Ya nggak nembak, pokoknya dia harusnya tahu dong apa yang gue pikirin," gitu. Jadi dia tuh kalau dalam lagunya gini, "Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu." Nah, tipe tinggi ini tipe secret admirer. Jadi cinta tapi nggak berani ngomong. Kalau ditanya, "Kamu cinta nggak sih sama aku?" "Emang nggak kelihatan." Sok cool gitu, sok jaim kayak begitu. Nah, itu dia, itu thinking itu. Makanya kalau saya bilang, kalau punya pasangan thinking, nggak usah deh, nggak usah nanya I love you, udah ketahuan nggak dia tanggung jawab nggak sama lu. Bentuk cinta dia itu menikahimu. Itu tanggung jawab, nggak usah pakai ditanya-tanya dia cinta apa enggak. Karena semakin dipaksa dijawab, dia akan jatuhnya marah. Nggak ngerti banget sih. Udah aku nikahin, aku nafkahin, aku iniin, itu memang bukan cinta. Wah, jadi konflik ya. Nah, itu dia orang-orang thinking ya. Thinking bisa muncul positif negatif ya seperti ini. Kalau positif dia akan cerdik, sistematis, tapi kalau negatif Masya Allah keras kepalanya luar biasa ya. Masuk kepada intuiting. Intuiting itu tipe yang aneh. Kenapa? Otak kanan itu didesain, kalau yang kiri ini sistematis. Jadi semuanya terurut datanya. Yang kanan beda. Yang kanan tuh berwarna-warni. Jadi kalau kita memberi perintah A, yang dia pikirkan adalah jawabannya kenapa nggak B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Nah gitu. Selalu mencari alternatif. Contoh yang terjadi pada pasangan saya. Suami saya intuiting. Ya, bahasa dia adalah bahasa cintanya tuh apa? Keunikan, kebebasan, unik. Bahasanya tuh nggak bisa biasa. Contoh nih saya minta tolong aja. Kalau saya kasih order begini, otaknya dia tidak linear ya. Jadi dia tuh otaknya bercabang-cabang gitu seperti banyak alternatifnya. "Sayang, tolong dong naikin galon, airnya habis." Saya dulu bingung kenapa galon nggak naik-naik. Sampai saya kehausan. Apa yang salah dari bahasa gue ya? Yang tolong dong naikin aus. Nggak dia naik-naikin galonnya. Saya pikir dia nggak cinta sama saya. Setelah saya belajar Stephen, oh otak dia itu kalau dikasih perintah, yang terbaca di sini tuh kalau ada perintah jawabannya adalah enggak gitu. Jadi itu yang berkebalikan kepalanya. Jadi yang saya lakukan kemudian mengubah bahasa saya. Caranya gimana? Kejar impiannya. Saya ngobrol sama anak-anak gini, disindir-sindir, "Sayang, anak-anak, kira-kira manusia itu butuh air nggak? Apa yang terjadi ketika manusia tidak mendapatkan air? Dehidrasi kan? Keluarga kita ini kalau dehidrasi akan terjadi seperti apa ya? Mama bisa mikir nggak ya? Bisa jadi mama yang baik nggak? Kayak mama mulai marah-marah ya kalau kurang air, tiba-tiba galon naik." Tuh, itu nggak disuruh. Ketika saya bicara tentang air, gunanya air apa, tiba-tiba dia sediakan air untuk keluarga saya. Ini orang aneh, saya bilang gitu. Inilah cara kerja otak kanan. Kalau Anda nggak kenal pasangan Anda, pasti ini akan rame banget. Ya, klien saya yang punya pasangan kanan, ini rame banget. Disuruh begini, malah ngerjain yang ini. Inilah ciri intuiting yang disorientasi.
Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Ku berduka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali. Aneh memang orang intuiting. Saya jatuh gedubrak. Saya berharap dibantu sama suami. Dia malah ketawain. Lucu mama. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi yang sakit dianggap lucu. Gitu. Aneh. Jadi emang itu mismatch ya kata-katanya. Aneh ya, sensing intuiting itu bakalan berantemnya kayak begini. Seru banget, tapi setelah saya paham, ya udahlah aku mendapatkan paket dari Allah, emang manusia lucu seperti ini. Jadi hiburan di keluarga kami setiap kali suami saya disorientasi. Ya udah jadi lucu aja gitu. Jadi saya berikan kebebasan dia untuk ya udah untuk menghayal. Nah, gitu ya. Nah, beda lagi dengan ini kalau intuiting positif dia banyak idenya. Kenapa? Karena otak kanannya itu fungsinya untuk mengkreasikan, berkreasi. Dan sementara kalau negatif ya gini, suruh berkreasi nggak punya ide, jadinya akhirnya banyak alasan. Kita masuk ke tipe feeling. Jadi kalau tadi ditanya ini harapan semua iya, karena semua otak kita berfungsi. Ingat, kita punya 5 belahan otak, semuanya berfungsi dengan baik. Tapi ada yang lebih berfungsi, ada yang lebih dominan. Maka dari 5 itu biasanya kita akan punya satu ciri khas. Ya, ciri dari 5 belahan otak tersebut. Oke, ciri dari feeling sekarang adalah apa nih? Feel kata kuncinya. Orang feeling itu kalau udah jatuh cinta, ya Allah, gunungku daki, lautanku seberangi. Wah, tapi kalau udah gak cinta, sampai mati gue gak mau ketemu lo lagi. Wah, gitu. Jadi, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu selamanya. Gitu cara ngambil hati orang feeling. Yang terpenting apa? Gimana caranya ngambil hati orang feeling? Nah, kalau ngambil hati orang feeling yang saya pelajari adalah jangan katakan tidak dulu. Kalau kita berseberangan sama dia, langsung dia bilang, oh you don't love me, gitu. You me and kalau lu nggak setuju sama gue, gitu. Maka kalau bicara sama orang feeling, meskipun aneh ya, meskipun permintaannya macam-macam, iya sayang, iya, gitu dulu. Baru nanti, contoh ya, ini saya bicara sama anak saya yang feeling. Misalnya dia kan alergi dingin. Lalu kemudian suatu hari hujan deras dan dia menguji kesabaran saya. Mama, aku pengen banget es krim deh. Nah, dulu saya bilang gini, astagfirullahaladzim, udah tahu alergi, hujan deras, mau sakit? Mau sakit? Mau masuk rumah sakit? Wah, emak banget ya kan? Galaknya minta ampun ngebully anak, astagfirullahaladzim. Dan terjadi kalau saya begitu apa? Yumi, mama nggak cinta, cuma minta es krim aja galaknya minta ampun. Tuh gitu. Saya ubah bahasa saya setelah saya belajar, teman-teman. Apa bahasanya? Dia menguji kesabaran saya lagi. Mama, boleh nggak aku minta es krim? Boleh sayang. Kaget dia. Loh, kok boleh mah? Kan aku alergi mah. Iya, itu dia makanya mama tuh khawatir. Kan mama pengennya kakak seneng ya, jadi mama bolehin. Cuma mama khawatir kalau kakak sakit gimana ya. Aduh, nanti mama sedih deh kalau kakak sakit, kakak nggak enak. Begitu kita kelihatan concern sama dia, dia langsung apa? Iya, nggak usah es krimnya udah. Gitu. Dia mengubah sendiri maksudnya. Karena apa? Karena kita terlihat cinta sama dia gitu loh. Itu cara mengambil hatinya tuh ternyata seperti itu. Wah, Masya Allah. Perubahan di rumah saya drastis banget. Jadi kalau dulu saya mau kerja itu pusing karena urusan rumah. Ternyata sekarang Masya Allah lebih gampang rasanya. Ya, bagaimana melembutkan hatinya si feeling ini yang tadinya keras hati. Oke. Terakhir adalah tipe insting. Tipe insting, bahasa cintanya tuh sederhana, kedamaian, pengorbanan, seperti itu. Maka kalau udah ketemu sama tipe insting, pasangan maupun anak, berilah kedamaian, jangan banyak konflik. Dan kalau ngomong tuh sederhana aja, to the point aja. Dan kalau dia mau bantuin kita, kasih kesempatan. Nah ini kalau orang tua yang memiliki anak insting, biasanya anaknya akan nawarin, mamanya lagi motong bawang di dapur, misalnya ya, mau goreng-goreng, anaknya datang, mama aku bantuin ya, ini bawaan dasar si insting yang mau ngebantu. Orang tua jawabannya biasanya apa? Jangan, nanti kena minyak, udah jangan, nanti kena pisau, jangan. Apa yang terjadi? Terluka. Oh, aku mah nggak dipakai, mama mah nggak butuh bantuan aku mah nggak dipercaya, ya udah deh, gitu. Akhirnya makin redup. Terus kita kaget,
kok anakku dulu ceria sekarang enggak. Tapi kita nggak tahu, kitalah penyebabnya. Nah, itu dia ya. Ternyata banyak sekali permasalahan di rumah hanya gara-gara masalah sederhana. Oke, gimana waktunya Mbak Giok nih? Oke, jadi baiklah. Sekarang sudah komplit Steven-nya ya, Miss Hida ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, waktu kita actually 8.45 kita perlu mengakhirinya. Artinya masih ada waktu sekitar hampir 15 menit untuk mengajukan pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ada yang masih penasaran dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Miss Hidayah tadi. Nah, saya tanya dulu deh, karena tadi sebenarnya sudah ada chat-chat pertanyaan. Apakah ini relevan dan Miss Hidayah perlu menjawabnya? Yap. Dari Mas Imam tentang VV dan seterusnya itu. Oke. Yang udah kasih ya. Oke, saya baca. Oke. Nah, saya coba ini ya, saya sudah rangkum tadi ada 3. Jadi Bapak Ibu kalau tadi diperhatikan dari mapping belahan otak itu kan ada sensing, lalu kemudian ada Steven ya, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan terakhir adalah insting. Nah, kemudian tadi pertanyaannya kan ada VV gitu ya, artinya dikombin dengan introvert dan ekstrovert, drive kecerdasannya. Betul begitu, Miss Hidayah? Iya. Yes. Nah, sehingga pertanyaannya adalah 1, V berarti feeling dan introvert. Apakah tidak cocok sebagai leader atau konseptor? Atau kemudian ditanya lagi, disambung sama Pinanda, feeling dan introvert ingin bisnis apa cocoknya? Jadi ini terkait dengan V. Kemudian Mas Iman lagi, suami V artinya feeling dan introvert, bagaimana memimpin istri yang thinking extrovert? Oke. Itu yang terkait dengan V, dan T. Silakan, Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti ya. Saya tambahkan. Mari silakan, Miss Hidayah. Terima kasih Mbak Giok nih. Saya tambahkan informasinya yang kita bahas dengan 5 belahan otak tadi ya. Steven menemukan 2 hal, belahan otak dan lapisan otaknya. Saya tadi belum bahas tentang lapisan otak. Ternyata di otak kita itu ada lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dalam itu karakternya rapat-rapat, maka motivasinya biasanya dipegang oleh dirinya sendiri. Dia kendali dirinya di dalam diri karena sulit tertembus oleh lingkungan luar. Sementara yang ekstrovert ini renggang-renggang. Ini bentuknya seperti ini. Yang ini introvert putih, yang ini ekstrovert yang abu-abu, yang renggang-renggang. Maka tipe ekstrovert cenderung mudah terbawa oleh lingkungan. Pertanyaannya, tipe feeling introvert. Mesinnya, mesin feeling, mesin perasa, dikendalikan oleh dirinya sendiri. Apakah dia bagus jadi leader? Yes. Karena tipe feeling, dengan dia mampu mengelola orang dari dirinya sendiri, dia akan kendalikan dirinya untuk menjadi teladan. Kalau mau menjadi suami dari istri thinking, jadikan feelingnya teladan. Jangan cuma banyak ngomong doang. Hati-hati tuh. Tipe feeling tuh suka ngomong. Banyakan ngomongnya, actionnya 0. Nah, itu yang bikin tipe thinking sebel akhirnya. Lu omdo, lu nggak ada buktinya. Nah, maka kalau seorang feeling mau jadi leader yang baik, feeling introvert terutama, kendalikan dirinya. Ngambeknya dikurangin, emosinya dijaga, dikontrol, latih di situ, cara bicaranya baik, kemudian dia mampu mempengaruhi orang, memotivasi orang, maka apakah itu anak buah, apakah itu istri, anak, insya Allah akan mudah terpengaruh oleh kita ketika kita sudah menjadi teladan yang baik. Ya, dan apalagi istri thinkingnya, dia akan melihat gitu, oh datanya suamiku tidak pernah ini kok apa yang dia omongin itu yang dia lakuin. Kalau dia salah dia minta maaf. Kalau udah kelihatan itu semua ya, dia mampu. Suamiku kalau marah ada sebabnya dan aku tahu kenapa. Lalu kemudian dia marahnya dengan bijaksana. Wah, itu luar biasa. Istri thinkingnya kelepek-kelepek nanti.
Karena istri thinking biasa, kalau tipe thinking itu biasanya cerdas secara logika, tapi pada urusan kemanusiaan dia perlu effort. Sementara bagi orang feeling, urusan kemanusiaan easy buat dia. Syaratnya tadi, hatinya bersih. Dilatih kepemimpinannya, dilatih emosinya. Gitu ya. Kalau mau bisnis, nah, mau bisnis di bagian apa? Bisnis yang ada orangnya. Segala sesuatu tentang manusia. Apakah itu pendidikan, apakah itu apapun yang ada urusan dengan manusia dibandingkan dengan barang. Kalau masih pada urusan barang, delegasikan itu pada orang atau kita menjadi ownernya saja. Hati-hati dengan rasa tidak enakannya. Gitu pada tipe feeling. Oke, yes. Jadi Bapak Ibu yang barusan mengikuti penjelasan dari Miss Hidai, poinnya adalah ketahui apa yang menjadi ciri-ciri atau kecenderungan utama, sehingga di situ letak kekuatannya. That's why tadi feeling yang punya fokus pada emosi dan hubungan, ketika ditanyakan apa bisnis yang cocok, yang tentu saja ada passionnya gitu ya Miss Hidai ya. Artinya cari yang memang berhubungan dengan people, yang heavy dengan hubungan-hubungan gitu. Oke, semoga jelas ya Bapak Ibu menambah pemahaman kita. Yes. Nah, ada pertanyaan dari Mas Iman juga nih tadi. Apa pengaruh anak insting berarti? Apa pengaruh anak insting tapi lambat dalam berbicara? Oke. Silakan. Tipe insting itu karena dia di belahan ini saya ntar ya. Tipe insting itu sederhananya adalah bayangkan sebuah apa ya gini. Ini otak terus ada yang menyangga di sini. Inilah si insting nih. Peran dirinya itu menyangga 4 belahan otak dan dia menjadi jalan tol dari komunikasi dan sebagainya. Maka biasanya yang terjadi pada anak insting tuh fokusnya itu agak kurang. Kenapa? Karena dia lebih cepat dia tuh sangat spontan, mudah terstimulasi. Itu yang membuat banyak orang tua yang punya anak insting menganggap anaknya tuh ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Seperti kurang fokus lalu dia hiperaktif. Padahal sesungguhnya dia hanya ingin segera berpindah dari satu urusan ke urusan yang lain. Fokusnya itu berpindah. Kalau saya perhatikan pada murid-murid saya ya, insting di TK yang genetiknya masih murni, itu kalau mainan itu biasanya dia nurunin puzzle. Belum selesai dia akan ambil yang lain. Belum selesai dia akan ambil yang lain. Itu berpindah-pindah. Kalau kita tidak tahu bahwa dia insting, maka kita cepat sekali menjudgment dia berkebutuhan khusus. Padahal sesungguhnya nggak gitu. Kalau kita udah tahu bahwa tipe insting, bapak saya insting di usia 76 tahun masih seperti itu. Artinya memang fokusnya cepat berpindah dari kecil sampai dewasa. Nah, inilah cara kita yang perlu untuk untuk memahami dia, menyesuaikan kegiatannya. Kalau di sekolah yang saya ampu, itu biasanya anak-anak insting itu kami berikan tugas, biasanya dipotong-potong jadi tugas-tugas pendek. Tugas-tugas pendek diberi jeda sehingga kemudian dia mampu lebih fokus. Daripada satu tugas panjang, energinya habis di tengah, selanjutnya dia nggak fokus. Kalau dia kemudian kesulitan bicara, coba cek dulu dari fisiknya. Apakah lidahnya pendek, apakah ada kelainan di situ. Kalau enggak, biasanya karena dia fokusnya yang mau berubah cepat. Jadi akhirnya ngomongnya itu males atau lebih banyak bergerak fisiknya. Perhatikan di situ, kalau misalnya memang mau butuh bantuan, silahkan konsultasi dengan saya nanti. Oke, baiklah. Sip. Nah, ada pertanyaan sebentar. Oke, yang banyak chat yang menanyakan tentang buku dan sebagainya, tetapi sudah ada informasi juga. Jadi silakan bisa lihat informasinya ada di chat ya, Bapak Ibu. Kemudian Andika Wahyu mau bertanya, Miss. Perkenalkan saya Dika, seorang sensing introvert. Bagaimana cara tipe sensing dapat menjadi pemimpin yang baik? Dan bagaimana cara menaklukkan tipe insting agar dapat makin jatuh cinta dengan sensing. Keren nih. Ayo kita dengarkan baik-baik nih, case ini menarik. Terima kasih Mbak Giokmi. Saya sensing introvert. Tipe sensing itu orang yang fokus dengan pengalaman. Ya, dia butuh bukti.
dengan sensoriknya, maka dia perlu bukti yang real. Kalau mau menjadi pemimpin, semakin banyaklah beraksi nyata, bukan cuma angan-angan doang. Yang saya lakukan sebagai pemimpin di perusahaan, di beberapa sekolah saya, ya saya itu, terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan, turun langsung, lihat permasalahannya di mana, saya kasih contoh kepada anak-anak buah saya. Orang sensing itu dianugerahi kekuatan fisik. Kalau udah fisiknya sehat, jaga kesehatan fisiknya, makannya teratur, jangan sampai kena lambungnya, ya. Jadi kalau udah sehat fisiknya, olahraganya bagus, terjun ke lapangan, berlelah-lelah di situ, berkotor-kotor di situ, pengalamannya banyak, maka kemudian dia akan dilihat sama anak buahnya, keren nih bos gue, nggak cuma ngomong doang. Maka jadilah orang pertama yang membuktikan perkataan kita. Kalau kita memotivasi anak buah, bukan cuma jadi konsep doang, tapi kita jadikan itu bukti. Sebagaimana yang saya lakukan sekarang, ketika saya mau bicara parenting, yang saya lakukan beresin keluarganya dulu. Ketika saya mau bicara couple, saya beresin pasangan saya dulu. Dalam kami berpasangan. Jadi, bukti nyata, itulah ciri tipe sensing dalam memimpin, ya, dan terjun ke lapangan. Bagaimana menaklukkan insting? Insting tuh orang yang baik, yang nggak suka ngomong duit, ya. Sementara orang sensing sukanya ngomong duit, transaksional. Jadi kalau mau bicara sama orang insting jangan ngomong duit. Karyawanku beberapa insting, ya. Kalau aku nanya sama dia, kamu tak naikin gajinya ya? Biasanya mereka malah panik. Gak deh Miss, jangan Miss, aku udah cukup segini kok. Aku udah bahagia kalau lihat Miss bahagia. Itu insting. Insting tuh cuma pengen membahagiakan orang lain. Maka kalau kita mau menaklukkan insting, jadilah sensing yang perkasa, lalu beri dia kesempatan untuk membahagiakan kita. Dan jangan transaksional dengan uang. Itu cara menaklukkan insting ya. Jadi lalu kemudian kita diluruskan niatnya semuanya karena Tuhan. Itu orang insting seneng banget tuh kalau udah ngomongin tentang ketuhanan. Gitu. Oke. Artinya kalau dengan kata lain, si insting ini kita berikan kesempatan untuk dia bisa bahagia dengan apply apa yang menjadi kekuatannya si insting ini tadi gitu ya Miss Hidayah. Oke. Cukup jelas Mas Andika Wahyu. Wah, langsung nembak dan langsung dipraktekkan nih kayaknya nih. Sudah tertembak ya. Oke, baiklah. Sebentar, saya coba scroll up lagi, ada yang terlewatkah? Atau Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya langsung dengan lisan, buka mic-nya silakan juga loh. Adakah? Saya cek waktu, ya waktunya tinggal sebentar lagi, tapi satu pertanyaan saya rasa masih bisa, silakan. Boleh di open unmute mikrofonnya. Silakan. Yes, terima kasih. Terima kasih dari Mas Andika. Wah, sudah dapat tips nih. Bagaimana menaklukkan si insting. Kalau tadi mungkin apakah pertanyaan dari challenge yang tadi Miss Hidayah mau menanggapi? Yang tentang misalnya ketagihan games. Tadi dari Pak Sandi. Tentang banyak anak-anak yang bagaimana parenting, ini pertanyaan sejuta umat tentang games dan handphone. Yes. Ya, apalagi semasa pandemi. Teman-teman, yuk kita berpikir logik ya. Yang memberikan handphone siapa? Yang ngebeliin handphonenya siapa? Orang tua ya. Yang ngasih data siapa? Kita. Awalnya biar apa tujuannya? Biar anaknya nggak rewel, ngebantuin dia dalam urusan tugas. Dan kita mesti logik loh, bahwa bukan salah anak kalau kemudian kita kasih fasilitas dia menggunakannya. Berarti kan dia bersyukur. Terima kasih mama, aku dikasih fasilitas, aku pakai, ya kan? Ayo kita bersyukur dulu. Alhamdulillah fasilitas yang aku kasih dipakai sama anakku. Itu dulu satu. Kalau kita bersyukur akan bertambah nikmatnya. Jangan langsung marah. Kalau kita marah, itu bikin anak bingung. Aku dikasih handphone, aku dikasih data, tapi aku dilarang. Terus aku harus gimana? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat kondisi. Pada masa pandemi ini, main nggak boleh, keluar rumah nggak boleh. Kehidupan mereka sementara harus bersosialisasi, bermain, bergerak. Tapi mereka terbatas. Pada akhirnya hidup mereka di mana? Ujung-ujungnya di gadget lagi. Gabut, nggak ada kegiatan. Ya nggak? Kita aja, nih, kita sampai jam segini masih di depan gadget loh.
Ayo, siapa? Tiba-tiba gadget kita diambil sama anak gimana misalnya? Mama katanya nggak boleh gadgetan. Ini sekarang mama jam 9 masih gadgetan. Kan marah ya. Nah, artinya yuk kita lebih rasional, lebih bijaksana. Apa yang dilakukan sama anak kita dengan gadget? Well, itu dunianya dia. Permasalahannya, karena kita abai, kita sibuk, kita tidak memprogram anak kita dengan fasilitasnya, alhasil dia terjebak di dunia itu. Maka yang harus kita lakukan apa? Yang saya lakukan pada anak-anak saya justru adalah saya program. Misalnya saya berikan laptop terbaik buat Kakak Salma karena dia suka animasi. Lalu saya kasih syaratnya, saya kasih programnya. Dengan alat ini bagaimana cara kamu bersyukur kepada Allah? Bagaimana kamu bisa bermanfaat menggunakan alat ini? Aku mau bikin ini itu mah. Oke, programnya ini, sekian berapa lama selesainya. Kalau dia pakai handphone, saya akan tanya apa yang sudah kamu lakukan untuk bermanfaat. Karena setiap hal akan ditanya loh sama Allah nanti. Gitu, jadi saya cek historinya seperti apa. Semua dilakukan jadi produktif. Boleh main handphone asal jadi produktif. Misalnya, Mama boleh nggak aku upload TikTok, aku bikin dance. Anak saya yang sensing suka bergerak, maka dia ngedance di TikTok. Boleh. Nah itu saya cek seberapa produktivitasnya, yang terpenting dia tidak terkena dengan pornografi, dia tidak main game terlalu lama karena nanti fisiknya, badan-badannya akan sakit, matanya sakit. Itu kita diskusi di situ, bonding di situ, ngobrol lebih banyak misalnya, "Kakak lama banget di handphone ngapain aja sih Kak? Mama lihat dong Kak, kita main bareng yuk Kak. Mama tahu nggak Mama mainan Mobile Legend? Oh iya kita main bareng yuk." Apa rasanya kalau anak melihat kita ikutan main bareng? Happy kan? Jadi yuk ikut terjun kepada dunia anak kita, agar nanti kita bisa tarik dia dari handphonenya itu menjadi bermanfaat. Ya, kalau sekarang terjebak dalam dunia game, dalam dunia yang kalau dipegang itu sudah kalau kita minta dia lepas dari handphonenya dia marah, kemungkinan karena kitanya abai dalam melakukan programming proses bagaimana dia menggunakan handphonenya dengan bijaksana. Gitu Mbak Giokni. Oke, Pak Sandi, apakah ada ini pertanyaan tambahan terkait dengan itu? Terima kasih, Miss Hidayah, sangat menjawab sekali, sangat bermanfaat. Terima kasih, Bu Giokni. Oke, baik. Nah, jadi memang penting sekali, Miss Hidayah, untuk mengetahui tipe-tipe kecenderungan anak-anak kita, sehingga kita bisa melakukan treatment yang sesuai, gitu ya. Treatment yang sesuai dan akhirnya efektif gitu. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung acara sesi parenting pada malam hari ini, Bapak Ibu. Izinkan saya memberikan sedikit pointers dari apa yang sudah disampaikan oleh Miss Hidayah. Oke, jadi Bapak Ibu diawali dengan analogi tentang titipan, tentang paket Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa anak-anak kita, pasangan kita terlebih dahulu ya, pasangan kita dan anak-anak kita, mereka itu seperti paket, jenisnya macam-macam. Jadi kita perlu tahu cara treatment yang tepat supaya mereka bisa aman gitu ya, tidak dokumen lecek atau kemudian makanan jadi basi dan barang pecah belah jadi pecah. Nah, kemudian Miss Hidayah memperkenalkan kepada kita tentang metode belahan otak tadi, di mana ada 5, yaitu Stephen. Wah, ada yang mau ngetik di chat? Ada yang mau ngetik di chat, Stephen? Ada yang ingat? Oke, baiklah, saya sebutkan saja deh ya. Jadi tentang sensing, kemudian thinking, ST, lalu I-nya adalah intuiting, lalu F-nya feeling, dan yang ada di tengah penyangga. Wah, thank you Mas Andika. Yes, yang ada di tengah, yang serba bisa tadi, yang baik kata Miss Hidayah adalah insting ya. Nah, jadi Bapak Ibu masing-masing itu punya karakteristik, masing-masing punya sesuatu yang fungsional maupun dysfunctional tadi, dan pentingnya kita untuk aware, menyadari. Saya mengambil kesimpulan ada 3A, saya biasanya pakai itu. Aware, menyadari bahwa memang ada orang tipe-tipe seperti itu. Jadi seperti tadi Miss Hidayah cerita tentang suaminya dengan action figurnya gitu ya. Jadi memang kalau kita bertanya kok ada ya orang seperti itu? Ya ada.
So, aware yang pertama. Yang kedua adalah accept. Menerima bahwa ya memang demikianlah adanya. Dan yang terakhir adalah aware, accept, dan adapt. Bagaimana kita beradaptasi, kita menyesuaikan diri. Bahkan kalau judul pada malam hari ini tentang anak senang, orang tua kerja tenang. Diawali dari mana? Dari couple yang saling mengerti, memahami hubungan yang baik dari couple itu. Kemudian kan tadi kopas ya, Bapak Ibu masih ingat kopas? Couple, lalu kemudian P-nya adalah contekan, buka dulu. P-nya adalah parenting, kemudian S-nya adalah school. Dan kalau yang berminat dengan buku triloginya, silakan order Bapak Ibu ya. Inilah dia 3 trilogi buku yang ditulis oleh Miss Hidai tentang couple, tentang parenting, dan tentang school. Dan tadi buku kecil tadi itu loh ya. Oke, buku kecil yang katanya seru-seru banget, tapi 18 plus. Mas Uwais belum boleh beli berarti ya. Oke. Baik. Jadi ini tadi mestinya masuk ke sini ini disortir nih yang 18 plus ya. Soalnya ada istilah apa tadi? Jilat menjilat ya. Oke, baiklah. Menjilat bos ya maksudnya ya. Oke, baiklah. Nah, terus kemudian catatan saya apa lagi? Bapak Ibu sadari bahwa pandemi ini dari fakta data empiris, Miss Hidai juga mengatakan klien bertambah. Artinya mari kita cek and recheck keadaan keluarga kita masing-masing, apakah kita sudah sehat dan tidak ada, there is no health without mental health. Betul nggak, Miss Hidai tadi? Itu nonjok ya, Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa mengklaim diri kita sehat kalau dari aspek mental kita tidak sehat. Dan tadi ada banyak hal yang sudah dibagikan tipsnya dari Miss Hidai. Salah satunya adalah 3P1C. Bagaimana kita sadar potensi kita bisa mengatasi pressure dan kita bisa produktif. Dan terakhir, bagaimana kita bisa berkontribusi. Contribution. So, Bapak Ibu yang ingin mempelajari lebih lanjut dengan Stephen, tentu saja kepada Miss Hidai lah orang yang cocok, tempat yang cocok untuk kita tahu lebih lanjut tentang Stephen. Baiklah, dengan kita memahami, tadi kata Mas Imam, saya memahami istri saya mengenal 90%. Nah, kita cek nih ya Stephen-nya dari pasangan kita, apakah kita sudah treat mereka dengan tepat, demikian juga dengan anak-anak kita, sehingga tercapailah anak yang senang dan orang tua yang bekerja dengan tenang. Oke, itu saja summary yang saya sampaikan untuk sesi malam hari ini. Terima kasih banyak Miss Hidai, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyimak dan punya semangat pembelajar. Thank you AMA Indonesia Chapter DKI yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga kita semua bisa mendapatkan materi yang berharga pada malam hari ini. Oke, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Josephine, kepada MC kembali. Sekali lagi kita berikan aplaus dong, tepuk tangan buat Miss Hidai. Terima kasih semuanya. Ya, dan juga tadi bonus-bonus lagunya. Di sini ada fansnya Ariel yang juga ikut seneng juga karena lagunya dinyanyikan. Oke, terima kasih dari kami Miss Hidai, dan silakan Ibu Yois. Saya serahkan kembali kepada Ibu Yois. Wow, keren banget ya Miss Hidai dan Bu Kyokmi ya, seru banget tanpa kerasa ya waktunya udah menjelang pukul 9 ya, gitu kayaknya mau terus nambah nih Miss Hidai, terus kayak masih kurang gitu. Next time kita adakan lagi ya, mungkin usul ke AMA DKI nih, keren-keren nih AMA DKI. Tapi mungkin saat ini kita perlu foto bersama ya, gitu untuk kenang-kenangan untuk kita gitu. Nah, boleh diminta izin, mohon izin untuk buka kamera ya. Buka kamera masing-masing untuk kita foto bersama, boleh? Ya, oke. Oke, siap. Ada 2 halaman. Gaya bebas dulu. Sebentar. Oke,
1, 2, 3. Oke, sebentar halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya ama itu pakai tangan seperti ini. Oke, baik. Saya mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua, bersiap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bu Yois. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih juga buat AMA DKI ya, seru. Kita tunggu untuk event-event berikutnya.